Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ibrahim dengan NIM 040 15 213. Saya dari mahasiswa jurusan Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Izinkan saya untuk mempresentasikan Islam, Sains, Muslim, dan Teknologi dalam artikel Said Hussein Nasr in Conversation with Zafar Iqbal. Sebelum lebih lanjut, jadi artikel ini merupakan uh, artikel yang berisi perbandingan mengenai teknologi di era muslim dan di era sekarang atau era modern. Dan dalam artikel ini juga berisi mengenai bagaimana muslim uh, mengambil peran atau berpandangan terhadap teknologi modern sekarang. Oke, kita lanjut saja ke salin dia pertama, yaitu apa sih teknologi? Sebelum kepada isi yang ada dalam artikel ini, ada baiknya kita mengerucutkan apa itu teknologi. Kata teknologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti tekne, yang artinya membuat, dan kata tersebut juga berkesinambungan dengan kata art yang berasal dari bahasa Latin, ars, yang juga berarti membuat. Jadi, jika kita combine dalam dua term ini, yaitu tekne dan art, yang mana di dalam pembuatan sesuatu benda, maka seharusnya mengandung unsur kesenian di dalamnya. Kayak kita membuat gelang, kita yang membuat disebut sebagai teknologi, dan apa yang kita buat itu seharusnya dan sebaiknya mengandung unsur seni. Entah nilai moral, spiritualitas, atau desain lainnya. Jadi sesuatu yang membuat itu disebut teknologi, baik itu manusia maupun mesin. Selanjutnya, yaitu teknologi di era Islam, pre-revolusi industri. Yang pertama, bersifat ramah lingkungan, yang mana kita tahu, mungkin teman-teman bisa bayangkan ya, kadang saya sendiri suka bayangkan bagaimana teknologi atau kehidupan di masa revolusi industri atau di masa-masa abad 14, 15, kayaknya adem sekali sih emang. Misalkan kita kasih contoh mengenai mobil yang ada di zaman sekarang dengan kendaraan yang ada di zaman dahulu itu kan, di zaman dahulu mungkin minusnya ialah kecepatan, dan mungkin ya karena biasa berkendara dengan kuda dan hewan-hewan lainnya, mungkin pup dari mereka juga bagian dari minus kendaraan di masa lampau. Cuma kan dari minus tersebut tidak merugikan banyak pihak, paling manusianya itu sendiri aja. Tapi terhadap lingkungan seperti pup itu kan ya udah, dia akan mengurai dan kembali ke tanah. Dan masalah kecepatan juga itu kan masalah apa ya, masalah sepele lah dibanding dengan mobil di zaman sekarang yang kita tahu banyak polusi yang dihasilkan. Kita bayangkan saja ada berapa ratus ribu mobil di Jakarta yang ada setiap harinya yang akan menutup awan-awan indah Jakarta dengan polusi tersebut. Dan di era COVID kemarin, ketika semua WFH dan ketika semua di rumah, kita bisa bayangkan dan kita melihat fakta sendiri bahwa ketika kendaraan kosong, polusi itu tidak ada, dan kita bisa melihat gunung yang berada jauh mungkin di Bogor atau di mana. Jadi terasa indah sekali. Yang kedua itu, yang mesin digunakan hanya sebagai kebutuhan sekunder, sedangkan manusia sebagai bentuk primer. Jadi manusia pada masa tersebut diposisikan sebagai alat vital, sedangkan mesin hanya diposisikan sebagai secondary, yaitu alat pembantu saja.
Misalnya kita membuat karpet, tanpa orang yang ahli karpet, kita nggak bakal bisa membuat karpet tersebut. Seperti itu. Mungkin contohnya bisa kita lihat dari karpet-karpet Persia yang masih ditenun dengan mesin tenun, cuman kan alat vital yang pada manusianya itu sendiri. Yang ketiga itu mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Contohnya mungkin yang tadi saya sebutkan ialah karpet yang kualitasnya tidak usah diragukan lagi karena pembuatannya itu cukup lama dan detailnya itu cukup sulit, rumit. Maka tak heran harga karpet tersebut bisa menyentuh di angka jutaan, puluhan bahkan ratusan. Yang keempat itu setiap benda yang dihasilkan memiliki koneksivitas pada unsur ketuhanan. Ya misalnya kita bicara mengenai gelang, ketika kita membuat gelang, atau saya baru dapat gelang ketika membeli suatu barang, saya mendapatkan gelang, gelang yang dibuat dengan handmade, di situ ada tulisan dari pengirim, yang mana berisi bahwa gelang ini dipercaya uh, adalah gelang untuk keberuntungan, dan macam-macam. Saya lupa waktu itu. Jadi intinya itu gelang ini memiliki koneksivitas kepada Tuhan. Nama itu Tibetan bracelet. Dan ketika memakainya itu ada rasa unsur yang berbeda ya mungkin. Yang saya rasakan sih seperti itu. Jadi setiap benda yang dihasilkan itu memiliki koneksivitas kepada unsur Tuhan. Yang kedua itu teknologi post-revolusi industri, yaitu teknologi modern sekarang. Yang pertama itu mesin menjadi bentuk primer, sedangkan manusia bergeser pada sekunder, yaitu ya kebalikan dari masa Islam tadi ya. Kita bisa lihat di pabrik yang mana manusia hanya duduk dan mesin yang membuat. Itu sering terjadi dan bahkan faktanya emang ada. Yang kedua itu tidak ramah lingkungan. Masih terkait pabrik, banyak pabrik-pabrik yang membuang asapnya sembarangan, membuang limbahnya sembarangan, dan bahkan produk-produk mereka juga tidak ramah lingkungan, kadang berbahaya untuk lingkungan itu sendiri, misalnya kayak apa ya, uh, pet pestisida itu kan banyak orang yang bilang dan mengatakan pestisida itu tidak baik, maka sekarang banyak muncul tanaman-tanaman yang mengatakan bahwa tanaman mereka itu tanaman organik tanpa pestisida itu sendiri. Bisa diartikan bahwa pestisida itu kan sebuah produk buatan yang memang ingin menghasilkan keuntungan dengan melontarkan bahwa produk ini sangat dapat membantu untuk mencegah hama ini dan itu, tapi nyatanya itu tidak berbaik pada kesehatan ketika uh, hasil dari buah atau sayuran tersebut dimakan ke tubuh manusia. Yang ketiga itu mengerok untuk sedikitnya tanpa peduli kawasan penduduk sekitar. Saya baru lihat di YouTube itu, saya lupa daerah mana itu, di pesisir Jakarta Utara kalau nggak salah. Itu suatu rusun di mana di sebelahnya itu kan laut ya, paling 500 meter. Itu sebagai pelabuhan batu bara. Dan di situ sangat sangat disayangkan belum ada reaksi dari pihak berwenang, yang mana batu bara tersebut itu mengganggu aktivitas warga sekitar. Jadi batu bara itu dibawa oleh angin dan sampai di kaca-kaca, bahkan di lantai-lantai rumah penduduk sekitar, dan itu sangat berbahaya sekali ketika dihirup oleh mereka, bahkan banyak yang tertular atau menjadi sakit akibatnya. Bahkan dalam suatu wawancara dengan narasumber, beliau mengatakan ya mereka makin untung, tapi kita makin makin rendah ibaratnya.
Itulah yang disebut meraup keuntungan seitingnya tanpa peduli kawasan nus kita. Jadi karena mereka ingin save duit mereka, ngapain mereka buat pencegahan untuk ini, untuk itu. Lebih baik ya udahlah dan nggak ada reaksi juga dari beberapa atau tidak ada reaksi juga dari yang berwajib dan mereka punya kuasa juga jadi ya udah mereka bebas untuk melakukan apapun. Yang keempat itu mengutamakan kualitas daripada kualitas. Ya ini kita udah tahu ya, banyak produk-produk baju yang mengutamakan kualitas daripada kualitas. Padahal kita tahu kualitas baju tersebut cuma jelek misalnya dengan harga murah karena kualitas banyak mereka dapat untung, cuma kualitas yang disajikan itu sangat-sangat bawah standar. Yang terakhir itu benda yang dihasilkan tidak memiliki sisi nilai spiritual ketuhanan. Ya mungkin kita bisa lihat dari motor. Motor itu kan apa ya, unsur ketuhanan itu nggak ada. Satu-satunya yang jadi art atau seni yang ada di dalam motor ya desain tersebut. Mungkin kita bisa lihat Vespa, ada Harley, yang itu masih mengutamakan manusia sebagai uh, uh, manusia sebagai apa ya, alat vital, bentuk primer dari pembuatan motor tersebut. Cuma ya, di motor-motor bebek biasanya itu kan dengan bodi yang biasa dan apa nilai dari nilai ketuhanan spiritualitas dari motor-motor tersebut itu kan tidak ada. Sedangkan kalau kita kembali ke masa lampau di era Islam itu ada kuda, ada hewan di mana kita ngasih makan, merawat. Sebenarnya sama cuma secara psikologis itu sangat berbeda karena motornya benda mati, hewan itu benda hidup, makhluk hidup. Jadi kita merawat, si makan, di situ ada nilai spiritualitas, psikologis yang terjaga antara hewan dan pemilik. Selanjutnya, kesimpulannya dari artikel ini, yaitu yang pertama, manusia harus menyeimbangkan penggunaan teknologi modern. Imbang di sini artinya kita boleh menggunakan teknologi modern, cuma jangan disamaratakan dengan bahwa semuanya harus menggunakan teknologi modern. Tidak. Karena yang kelebihan itu kan tidak baik. Jadi mungkin penggunaan teknologi modern bisa dialokasikan di A dan sisanya itu yang di B itu ya menggunakan teknologi tradisional, teknologi biasa di masa lampau. Jadi dengan itu akan seimbang lah kehidupan di dunia ini dari segi lingkungan, psikologis, moral, dan spiritualitas akan terjaga. Yang kedua, manusia harus memasukkan nilai-nilai moral, spiritual di dalam penggunaan teknologi modern. Yang ketiga, penggunaan teknologi modern patut ditinjau ulang apakah lebih banyak manfaatnya atau malah lebih banyak mudaratnya. Dan yang ketiga ini ialah wajib bagi semua muslim, bahkan semua orang, untuk mempertinjau kembali apakah teknologi yang datang dari barat ini cocok atau tidak, banyak manfaatnya atau tidak. Jangan asal semena-mena karena dari barat dengan budaya yang dengan asumsi budaya di atas mereka, maka mereka terima jadi aja. Ya udah di sini. Ya udah di sini. Tapi harus ditimbang kembali oleh kita apakah lebih lebih banyak manfaatnya atau tidak. Yang kelima, yang terakhir, belum, yang sebelum terakhir, penggunaan teknologi tradisional harus dilestarikan. Bagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa produksi-produksi tradisional ini harus tetap dilestarikan sebagaimana itu di Iran, di Persia, di Pakistan, di Indonesia juga ada yang misalnya kita sebut batik-batik di Jogja atau hmm, atau minuman arak-arak tradisional di Bali atau apa ya gelang-gelang yang kita suka jumpai di masyarakat adat itu harus tetap dilestarikan bahkan kalau bisa
ya dipersebarluaskan karena itu menguntungkan dari segi ekonomi dan kreativitas masyarakat yang akan terbangun dengan adanya uh, produksi-produksi barang tersebut. Yang terakhir ialah kreativitas manusia harus lebih besar dibanding mesin. Ini jelas, jangan sampai kita lebih bodoh daripada mesin, mesin lebih pintar daripada kita. Sebenarnya ini sudah terjadi, bagaimana kita menyaksikan secara matematik mungkin ketika kita bicara hitung-hitungan, ya udah diserahkan kepada kalkulator, baik secara fisik atau yang ada di handphone. Jadi manusia uh, terlihat tidak berdaya gitu. Ibaratnya manusia mentransfer ilmu kepada teknologi. Namun dengan transfer ilmu tersebut bukannya memudahkan manusia untuk menggapai pengetahuan di atasnya, malah memperkeruh atau membuat manusia malas untuk mempelajari sesuatu hal yang seharusnya manusia itu bisa, ya tadi hitung-hitungan dan mungkin yang lainnya. Jadi kesimpulannya ini semua seimbang dan harus dipertinjau ulang. Manusia harus lebih kreatif daripada mesin, nilai spiritualitas harus tetap terjaga. Setiap teknologi harus ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan sekitar. Dan secara psikologis, teknologi harus memiliki sisi positif baik dengan manusia itu sendiri dan makhluk hidup yang lain. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.